Para saudara yang terkasih, selamat Tahun Baru Imlek 2575 bagi yang merayakan. Gong Si Fa Cai, Sinen Kuala, Wan Serui, Senti Chien Kang. Semoga sejahtera, semua dilancarkan, dan sehat selalu. Selamat Hari Minggu Biasa yang keenam. Tema renungan kita, penyakit masa kini, kurang sekali cinta. Kusta. Para saudara yang terkasih, masih ingat ketika awal COVID-19, apabila ada seseorang yang bersin dan batuk-batuk, maka kita akan menghindarinya. Bagi mereka yang terbukti terpapar COVID-19, akan dikarantina dan ditempatkan khusus. Bagi yang terpapar COVID-19, akan merasakan bahwa hidup akan segera berakhir. Itulah fakta yang terjadi ketika kita mendapati dan mengalami penyakit menular. Para saudara yang terkasih, dalam kitab Imamat kita mendengar tentang orang kusta. Mereka dianggap najis. Karenanya mereka harus berpakaian dicabik-cabik dan rambut terurai. Mereka harus menyebut diri mereka najis, najis, dan harus tinggal di tempat yang terpencil. Sedangkan dalam bacaan Injil, orang kusta datang pada Yesus, mohon supaya penyakitnya disembuhkan. Dia merasa tidak pantas, karena itu dia berkata kepada Yesus, "Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya." Yesus segera tergerak oleh belas kasihan dan akhirnya menyembuhkan orang kusta itu. Yesus minta supaya si kusta kalau sembuh tidak ngomong kemana-mana. Tetapi karena sukacitanya, orang yang tahir itu menyampaikan kesembuhannya. Ia menceritakan mujizat kesembuhannya dari Yesus. Para saudara yang terkasih, di masa lalu dapat kita pahami bahwa penyakit kusta merupakan suatu momok yang menakutkan. Orang kusta sangat menderita, tidak hanya secara fisik, tetapi lebih lagi bahwa dia sakit secara kejiwaan, psikologis. Gagasan pengucilan ini sama halnya bahwa orang kusta ini meskipun masih hidup, tetapi dia sudah mati. Orang mati biasanya dikuburkan. Dengan demikian, dia dikucilkan dari dunia. Karena kemajuan teknologi, kini penyakit kusta bisa disembuhkan. Dan sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi kampung kusta seperti zaman dahulu. Namun tentunya di zaman now ada penyakit kusta model baru. Kusta yang dimaksud adalah kurang sekali cinta. Banyak orang sekarang yang mengalami stres, frustasi, dan luka batin karena kurang diperhatikan dan kurang dicintai. Para saudara yang terkasih, di zaman now yang membuat orang asik dengan diri dan kesibukannya, tentunya akan menafikan dan menegasikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kurang perhatian dan kurang sekali cinta membuat anak-anak menjadi anak yang pendiam atau brutal di sekolah dan di lingkungannya. Semakin banyak orang muda lebih asik dengan gengnya, pergi ke dugem dan terjerumus ke dalam narkoba dan perilaku bebas. Mereka menemukan kesenangan sesaat yang melenyapkan penderitaannya sementara.
Dan yang memprihatinkan bahwa angka perceraian dalam keluarga-keluarga semakin tinggi karena kurangnya perhatian dan cinta antar pasangan. Para saudara yang terkasih, Santo Paulus mengingatkan kita agar tidak hanya menyenangkan diri sendiri, tetapi melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya bekerja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Maka upaya-upaya yang kita lakukan untuk orang lain sangat diperlukan, khususnya di saat banyak orang kurang mendapatkan perhatian dan cinta. Tentu untuk bisa memperhatikan dan menaruh cinta kasih pada orang lain, kita sendiri harus punya pengalaman diperhatikan dan dikasihi. Orang Romawi mengatakan, nemo dat quod non habet. Pengalaman ini pertama dan terutama dapat kita alami dalam relasi kita dengan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh iman yang kurang diperhatikan oleh keluarganya dan lingkungannya, namun merasakan kasih dari Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat perhatian dan mengasihi sesamanya. Para saudara yang terkasih, cinta dan perhatian merupakan kebutuhan dasar manusia. Bersyukurlah bagi kita yang telah mengalami dan hidup mengalami perhatian dan cinta kasih di dalam keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Namun, bagi kita yang belum mengalami hal itu, ada baiknya kita tidak menuntut hal itu, karena kita bisa menjadi kecewa. Lebih baik kita mengalami cinta dan perhatian dari Allah lewat firman Tuhan, doa, dan ekaristi yang kita ikuti. Allah kita lewat Yesus yang kita dengar dalam Injil adalah pribadi yang penuh belas kasih dan penuh cinta. Dia akan memenuhi hidup kita dan memampukan kita tidak hanya merasa dicintai dan diperhatikan, tetapi terlebih memampukan kita untuk mencintai dan perhatian kepada sesama. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.